Artinya gini, poligami itu diperbolehkan, iya, tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Kita harus bersikap adil. Lah kalau sudah sembunyi-sembunyi, bisa nggak adil? Nah, Heeh, pada kasus yang sering terjadi itu mhm, istri-istri yang suaminya tiba-tiba mhm, diam-diam menikah lagi itu, mhm, mencurahkan, isi hatinya di media sosial. Nah, ini mhm. apakah kiranya bijak untuk melakukan hal tersebut atau Ibu mempunyai pandangan lain? Seseorang yang merasa sakit hati itu memang kadang butuh, apa Mbak, katarsis ya kalau di Iya, psikologi namanya ya, benar, bagaimana dia katarsis. bisa meluapkan, isi hatinya. Jadi dia butuh itu. Tapi amat sangat tidak bijak kalau menurut saya jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan Harian Surya Tribun Jatim Network bersama saya Vika Ayu Saraswati. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang kerap menimbulkan problematika gitu ya di masyarakat, yakni tentang suami yang diam-diam menikah lagi. Suami yang menikah lagi secara diam-diam kerap menjadi momok yang sering ditakuti oleh perempuan, terutama yang beragama Islam atau muslimah. Tentu hal ini, akan membuat istri marah begitu ya dan kecewa saat suaminya menikah lagi, secara diam-diam tanpa sepengetahuan dirinya. Lalu bagaimana ya sikap, seorang muslimah menghadapi hal tersebut? Nah, teman-teman Tribuners untuk menjawab pertanyaan tersebut telah hadir bersama saya, Ibu Tati Muhoyaroh dari Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi Ba wabarakatuh, Mbak Vika. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat nih. Terima kasih Ibu Oke, Tati sudah berkenan hadir di podcast Harian oke. Surya Tribun Jatim Network. Nah ini Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana tanggapan Ibu, terkait, suami yang diam-diam menikah lagi? Poligami berarti Mbak ya? Iya, ini topik yang saya bilang ke Mbak Vika tadi, apa, ngeri-ngeri sedap Ngeri. gitu loh. Iya, mengerikan bagi sebagian wanita, nah, tapi sebagian wanita yang lain, ini adalah hal yang biasa. Ini Mmm, kemungkinan juga akan dialami oleh banyak orang, tidak hanya satu 2 orang, gitu Mbak. Menurut saya sih, kenapa sih suami sampai kemudian diam-diam menikah lagi, kenapa nggak terus terang aja sih sama istrinya, gitu. Barangkali, ada satu ketakutan-ketakutan atau apa gitu ya yang mhm, membuat suami itu memutuskan untuk dia menikah lagi secara mhm. diam-diam. Nah, lalu Heeh, bagaimana Ibu cara, mengatasi rasa heeh, kekecewaan yang luar biasa kan sebagai istri, nah, heeh, manusiawi begitu ya Bu, saat tahu, suaminya diam-diam menikah lagi tentu, mhm. kita sebagai perempuan merasa marah, kecewa. Nah, tapi bagaimana, baiknya begitu ya untuk, melampiaskan atau meluapkan rasa marah, akan hal tersebut? Marah iya, Mmm, sedih iya pasti ngono, kecewa apalagi ngono. Kadang-kadang banyak perempuan yang mengatakan, "Apa sih kurangnya saya?" Ngono. Coba kita balik aja deh, jangan bilang kemudian apa kurangnya saya. Kalau kita apa kurangnya saya, perempuan akan semakin terpuruk, "Oh berarti saya ini kurang cantik nih, saya kurang bisa memberikan pelayanan nih, atau saya kurang apa." Itu kan membuat kita jadi semakin merasa bersalah gitu ya, semakin merasa bersalah, semakin merasa bahwa saya nggak pantas nih untuk suami saya nih. Oke, sebenarnya poligami itu memang Mbak di apa ya, di Islam itu memang juga diperbolehkan, ya diperbolehkan. Kemudian di surat An-Nisa itu juga diperbolehkan, dikatakan bahwa laki-laki itu boleh menikah 2, 3, 4. mmm, Iya, artinya itu juga, dasar seseorang untuk melakukan poligami, "Oh boleh kok." Nah, tapi kemudian ada lanjutannya nih, "Jika kamu tidak bisa bersikap adil, ya satu aja." Nah, sebenarnya banyak orang yang ini adalah sunnah Rasul gitu ya, mhm, dengan iya sunnah benar, Rasul kan banyak toh, masih banyak sunnah-sunnah yang lain, kenapa kok milih yang ini milih aja yang gitu. ini gitu Ya ya. kalau menurut saya sih mereka hanya merasa bahwa ini yang paling apa, menguntungkan bagi sebagian Mmm, orang mungkin ya. Eee, Artinya gini, poligami itu diperbolehkan, iya, tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku. mhm. Kita harus bersikap adil.
Lah kalau sudah sembunyi-sembunyi bisa nggak adil? Kayaknya enggak Kayak deh. enggak. Iya, kayaknya enggak, ngono. Terus kemudian ada kayak gini, Mbak, adil ngono, sebagian orang mungkin, suami-suami bilang, "Saya nanti bisa sikap adil Iya. kok." Nah, bagi kita adil itu adalah sesuatu yang agak-agak susah ya. Mhm. Kalau secara kualitatif, rasa cinta kita sama seseorang bisa nggak kita membaginya secara adil? Rasanya tidak mungkin Heeh. ya, Bu, ya? Iya, kalau itu secara kualitatif agak-agak susah sih, tapi kalau secara kuantitatif itu lebih mudah. Misalnya nih kalau kuantitatif itu memberikan uang belanja, Mhm. itu adil bisa, ada uang 500.000 mungkin 200.000, 1, 250-an, iya. 250, 200, 250 itu adil secara kuantitatif. Terus kemudian membagi malam, Malam hari ini dengan apa, iya istri pertama. hari ini hari apa ke yang pertama dan yang kedua dan seterusnya. Tapi kalau membagi secara kualitatif, perasaan cinta itu kayaknya juga agak-agak susah. Susah. Iya, gitu. Nah ini Bu, nah Heeh, pada kasus yang sering terjadi itu mhm, istri-istri yang suaminya tiba-tiba mhm, diam-diam menikah lagi itu, mhm, mencurahkan, isi hatinya di media sosial. Nah ini mhm. apakah kiranya bijak untuk melakukan hal tersebut atau Ibu mempunyai pandangan lain? Seseorang yang merasa sakit hati itu memang kadang butuh, apa Mbak, katarsis ya kalau di Iya, psikologi namanya ya, benar, bagaimana dia katarsis. bisa mengeluapkan, isi hatinya. Jadi dia butuh itu. Tapi amat sangat tidak bijak kalau menurut saya jika apa ya, katarsisnya itu diungkapkan di media sosial. Iya, medsos-medsos itu sekarang, agak-agak mengerikan bagi saya sih, Benar. ngono. Kalau kita cerita, misalnya cerita nih, "Oh, suami saya menikah lagi karena ini." Sebagian iya, ada yang mendukung kita, sebagian ada yang pasti mendukung suami, sebagian malah ada yang mendukung, apa ya, Berpendapat lain gitu. berpendapat yang lain Iya. seperti itu. Jadi kalau istrinya memang nggak bener nih, oh karena ini nih, oh jadi istrinya itu jarang di rumah nih, oh jadinya pihak istri yang Justru awalnya malah lebih dikatakan sebagai disalahkan ya, Bu? korban Mhm. iya, lama-lama jadi, ini karena salah istrinya nih, yang suaminya ini. Nah, kayak agak, apa ya, kadang-kadang itu membuat kita jadi lebih merasa malu sih, Mbak, ya, Mmm. malu. Jadi sebijak mungkin untuk tidak diungkapkan di medsos gitu loh. Itu kalau kalau menurut saya sih, mungkin Mhm. katarsisnya itu bisa kita cerita ke beberapa teman, ke Oh, teman yang, mudah mmm, yang bisa dipercaya begitu ya, Bu? orang yang bisa kita Mhm. percaya untuk kita bisa curhat ke orang Mhm. itu, kita akan merasa lebih plong, lebih lega, dan pasti kita pastikan ke orang itu bahwa kemungkinan orang itu juga akan memberikan solusi apa yang Solusi. terbaik untuk masalah ini, Berarti gitu. kalau, seandainya ada hal Mhm, tersebut terjadi itu mhm. diselesaikan internal dulu begitu ya, Bu? Diselesaikan internal dulu, heeh, Mmm. jangan jangan kadang-kadang kita tergoda ya. Iya, Iya tergoda untuk kita curhat ke curhat. medsos, ya. Itu nanti akan banyak tanggapan-tanggapan yang kadang positif untuk kita, kadang-kadang malah menyudutkan Mhm. kita, ya. Kadang malah membela suaminya, "Oh karena istrinya kayak gini," dan seterusnya, gitu. Itu kayaknya iya, akan membuat kita jadi Semakin justru semakin terpuruk puruk ya, karena benar, Bu. merasa bahwa, "Oh ternyata aku yang salah kok," ngono. Padahal kita sebagai korban, perempuan, Perempuan yang salah. padahal perempuan yang sebagai sebagai korban seperti itu. Nah ini Bu, Heeh, pada beberapa kasus yang biasanya mhm, terjadi juga itu, suami yang ingin menikah lagi secara mhm, diam-diam tuh sampai berbohong kepada mhm, istrinya. Nah akhirnya karena ia berbohong pada mhm, istrinya, istrinya otomatis, langsung tidak percaya lagi kan Bu mhm, dengan suami. Nah mhm, akhirnya rumah tangga yang seperti itu kan tidak bisa berjalan Bu, karena heeh. tidak ada kepercayaan. Nah ini bagaimana, tanggapan Ibu soal tersebut? Oke, dalam rumah tangga itu kayaknya kepercayaan itu memang sangat-sangat diperlukan ya, Mbak, ya. Kalau kita sudah biasanya kalau seseorang sudah berbohong, itu akan dilanjutkan dengan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan kebohongan yang kemarin. Nanti ketika ada masalah lagi, untuk menutupi lagi, bohong lagi, dan seterusnya. Artinya kalau kalau sudah seperti itu berarti kan rumah tangga itu penuh dengan kebohongan. Kebohongan. Ya kalau kalau, akan lebih baik jika, bagi saya sih, ya sudah rame rame di depan gitu loh, rame di depan selesai selesai. Setelah itu Mmm. bisa berjalan dengan, lebih baik lagi daripada kebohongan, tutupi kebohongan kebohongan, dan seterusnya. Berarti, Heeh, kalau seperti itu mungkin misalnya dari suami ya heeh, Bu, ada niatan heeh, untuk menikah lagi. heeh. Berarti lebih baik didiskusikan atau bagaimana, Bu? Suami lebih baik, ketika mau menikah lagi Iya, didiskusikan dengan istri.
undang-undang kita kayaknya, izin istri ketika suami mau menikah lagi itu adalah syarat syarat wajib ya, Mhm. syarat wajib. Jadi sebenarnya kalau istri tidak mengizinkan, maka pernikahan kedua suami itu tidak bisa dilakukan. Ya, perkara izin, terkait izin itu biasanya suami akan meminta izin kepada, pengadilan, Mmm. kemudian pengadilan itu memberikan izin atau tidak nanti berdasarkan mereka, klarifikasi atau apa ya, ketika dia Mhm. mendengarkan, pihak istri. Mmm. Jadi gitu, sebenarnya sebenarnya itu, tapi pada kenyataannya ngono banyak kemudian yang menikah lagi izin Tanpa tanpa izin istri. berarti Iya, izin istri ini, syarat utama begitu ya, Bu, ya? Untuk sepertinya syarat utama untuk laki-laki atau suami itu bisa menikah menikah untuk kedua lagi. kalinya, kedua, tiga, dan seterusnya. Nah, Iya, kalau untuk, heeh, syarat dan seperti Ibu tadi bilang kan ada heeh, syarat dan ketentuan boleh heeh, menikah heeh, lagi. Nah, itu heeh. apa aja ya, Bu, ya? Kira-kira mungkin bisa di-share kepada teman-teman Syarat dan Tribuners. ketentuan menikah lagi ya, setahu saya sih kalau misalnya, istri itu kemudian tidak bisa memberikan keturunan, Mhm. terus kemudian istri tidak sakit dalam jangka panjang, tidak bisa memberikan pelayanan kepada suami, apalagi ya, setahu saya itu deh Mbak, tapi sekarang itu kan, meskipun istri sehat, anaknya juga, sudah punya keturunan juga, banyak Mhm. laki-laki juga banyak banyak para suami yang melakukan poligami. Lah itu kenapanya ya pasti mereka sendiri yang paling tahu, Nah, itu itu. kalau terjadinya seperti itu Mhm, bagaimana, Bu? Apakah tetap boleh misalkan heeh, istrinya tidak ada sakit atau heeh. apa, namun suami menikah lagi, itu apakah boleh, Bu? Kalau menurut undang-undang nggak boleh kan, ya Iya. kalau menurut undang-undang nggak boleh. Mhm. Nah, tapi nah kebanyakan memang kan sekarang sekarang ada beberapa yang seperti itu, istri sehat, punya keturunan, nggak ada Mhm. masalah dalam rumah tangganya, tiba-tiba Menikah suami lagi. menikah lagi. Nah itu kasus-kasus yang seperti itu saya juga, kalau dibilang apa ya, kalau dibilang bagaimana cara mengatasinya, ya harusnya kembali lagi ke masing-masing orang sih, Mmm. mungkin itu. Nah, ini Bu, Iya, mungkin heeh, Ibu Tati ini ada kisah-kisah begitu dari, teman-teman, heeh, yang mungkin pernah mengalami perempuan yang mengalami, heeh. suaminya tiba-tiba menikah lagi nih. Lalu bagaimana cara mereka menghadapi persoalan tersebut? Suami menikah lagi, kebetulan ada, iya ada beberapa tapi, gini, banyak dari kita itu yang menyatakan bahwa, ketika kita dipoligami ya, ketika kita dipoligami, oh itu adalah jalan kita menuju surga. Mmm. Iya, Iya, dan itu Bu, ada mereka yang kalimat itu. iya, dan mereka ketika meyakini itu, mereka nggak masalah ketika suaminya menikah lagi. Mhm. Tapi ada juga beberapa wanita, aku nanti akan mencari pintu yang lain," Mmm. pintu surga yang lain, bukan pintu dari, poligami ini tadi. Ya, jadi, ada beberapa kenalan saya yang seperti itu dan mereka ketika memutuskan untuk, "Nggak apa-apa, saya dipoligami nggak apa-apa, Mmm. karena nanti saya akan dapat pahala mungkin ya, terus ini adalah jalan saya menuju surga," ngono. Ya mereka bisa menikmati itu, ya. Tapi ada teman saya yang lain juga, mereka memutuskan untuk, "Enggak, daripada Mmm. saya dipoligami, saya mending berpisah dengan suami saya." Mmm. Jadi kembali lagi ke masing-masing orangnya, apakah Mmm. dia itu bisa menerima keadaan tersebut atau enggak. Artinya, hidup ini pilihan. Ya, Mmm. ketika kita memilih untuk mau dipoligami berarti ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kalau kita memilih untuk tidak Tidak mau poligami. dipoligami berarti juga ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Mhm. Kita mungkin harus siap dengan dua-duanya itu deh. Ya, kita milih yang mana. Nah, kalau Heeh, berbicara soal apa itu Bu, mhm, poligami itu kan, mhm, harus ada kayak misalkan suami ini itu harus menjamin bahwa ia mhm, bisa berlaku adil begitu ya mhm, kepada, mhm, istrinya mhm, pertama dan kedua. Nah, kira-kira untuk berbicara kata adil nih Bu, apakah mhm, memang sejatinya manusia iya. memang benar-benar adil gitu? Seperti yang saya katakan tadi mungkin ya Mbak ya, kalau Mhm. adil secara kuantitatif bagi kebanyakan orang bisa, secara kuantitatif. Misalnya hari ini sama hari ini ke rumah istri pertama, hari ini sama hari ini ke rumah istri kedua, itu kan secara kuantitatif. Mhm. Terus kemudian misalnya uang 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 bulanan, Uang bulanan. uang bulanan, itu bisa adil secara kuantitatif, Mhm. paruh biak selesai. Nah, tapi kalau secara kualitatif, mungkin mungkin ada beberapa orang yang bisa, tapi itu agak susah kalau menurut saya, membagi rasa cinta kita secara adil pada 2 orang, 3 atau 4 orang.
secara benar-benar Itu ini lebih saya susah ya, Bu? seperempat saya kasih istri pertama nih, Hmm. seperempat istri kedua, seperempat istri ketiga dan seterusnya ngono. Kayaknya agak susah itu. Tapi mungkin ada orang yang bisa seperti itu. Yang bisa. Iya. Nah, kalau yang Ibu tadi bilang ini Mm-mm. mungkin untuk pengetahuan teman-teman juga ini Mm-mm. kan suami tuh boleh menikah hingga 4 kali ya, Bu 4 ya? kali di satu waktu. Nah, itu seperti apa, Bu, penjelasannya? Di Al-Quran juga sudah disebutkan Hmm. surat An-Nisa tadi bahwa laki-laki itu boleh menikah 2, 3, 4 wanita gitu ya. Itu Terus memang kemudian kayak sudah ada di Al-Quran dan Nabi mm-mm, pun telah mencontohkan betul itu. tapi kayaknya kalau saya sih sebagai orang awam, kenapa mencontohnya hanya yang Yang enak-enak aja sih, ya enak dalam tanda benar-benar itu kutip, Bu tanda kutip. padahal hal-hal yang lain, sunnah-sunnah yang lain itu juga banyak loh. Kenapa Mm-mm. sih itu menjadi senjata bagi sebagian laki-laki untuk ini sunnah loh, iya Nah, itu ya sunnah, benar tuh. tapi kan juga banyak sunnah-sunnah yang lain. Kenapa milih itu? Oh karena ini enak nih, mungkin enak dalam tanda kutip. Tapi sebenarnya gini, saya punya juga beberapa pengalaman teman saya, kenalan saya yang dia menjalani poligami. Ini yang di pihak laki-laki nih, di pihak laki-laki. Terus kemudian dia merasa bahwa ternyata poligami itu tidak seenak dalam tanda kutip yang Oh, dibayangkan ini dari kok. pihak laki-laki ya, Ini Bu ya? dari pihak laki-laki, tidak seenak, Yang dibayangkan. tidak segampang maksudnya, tidak Tidak segampang yang digampangkan, yang dibayangkan. Kalau dulu sih kayak kita supporter sepak bola itu, iya, oh itu harusnya gini, gitu. Mudah ketika kita ngomong, ya, tapi ketika kita menjalaninya, ternyata itu tidak segampang yang kita kira. Nah, itu Gitu. poin yang di mana, Bu? Mungkin yang teman laki-laki itu tadi Heeh, yang berbicara soal poligami itu heeh, tidak segampang yang dilakukan. tidak Dalam segampang. hal apa? Katanya merukunkan misalnya, Oh iya, merukunkan 2 orang wanita, itu kan nggak gak gampang. gampang. Iya, saya yakin semua wanita juga awalnya merasa tersakiti, iya. Tapi bagaimana mereka bisa beradaptasi atau apapun bisa menerima itu, akhirnya mereka belajar. Tapi sebenarnya dalam dirinya, itu pasti awal ya ini awal itu pasti mereka merasa tersakiti, merasa, tidak berharga, merasa semacam-macam. Lah, ini loh merukunkan 2 orang ini yang Sangat susah ya, Bu ya? iya, agak susah, rame aja mesti gitu. Itu saya punya pengalaman, saya punya kenalan yang seperti itu, iya. Yang di Kalau boleh balik lagi ngono loh, kalau boleh balik lagi itu, mungkin sebagian orang yang menjalani itu ngono loh, saya akan berputar lagi, saya hanya punya 1 istri mungkin ya, mungkin iya. gitu. Nah ini Iya, Bu, mungkin ya, sebelum heeh, menutup mhm, bincang-bincang kita ini Bu, mhm. kalau bagi Ibu sendiri nih, mending yang mana Bu? Suami diam-diam menikah lagi atau suami bilang terus terang ingin menikah lagi, Bu? Mending diam-diam atau mending ngomong? Iya, Ya. susah ini, Bu. Pilihan yang sulit ini gitu, pilihan yang sulit. Artinya gini, saya tidak menentang poligami, enggak, karena memang di dalam Islam itu diperbolehkan, seseorang itu bisa menikah 2, 3, 4 wanita ngono. Tapi salah satunya 2, 3, 4 istri kan ya, tapi salah satu istrinya bukan saya. Iya, Iya. Jadi saya tidak memilih tidak dua-duanya milih dua-duanya. ketika Mbak Vika ngomong yang, apakah mending ngomong atau sembunyi-sembunyi, saya tidak Iya, memilih Bu, tidak dua-duanya. mending. Saya, tapi nggak tahu, Nggak tahu kalau mungkin orang lain. mungkin orang lain punya pertimbangan yang lain ketika mereka memutuskan, ini loh mereka mau menjalani ini. Iya, Berarti ini untuk kesimpulannya itu mhm. berarti boleh begitu ya, Bu, ya, suami boleh menikah lagi, tapi asalkan itu tadi ada apa, term and condition ya, Bu, ya? Boleh menikah lagi asalkan adil, di dalam Al-Quran seperti itu. Iya, adil itu tadi secara kualitatif itu agak susah gitu. Agak susah. Nah, itu Yang tadi kesimpulan teman-teman 1, 2, 3 boleh, boleh mereka menikah, seseorang boleh menikah 2, 3, 4 perempuan, tapi istri, lebih tapi baik setia dengan satu ya, Bu, ya? bagi kita perempuan mungkin lebih baik Bener. setia dengan satu, atau bagi orang lain juga mengatakan mungkin lebih baik setia dengan 1 orang, tapi bagi sebagian orang lain enggak. Ya, artinya hidup itu pilihan, kita bisa memilih, kita mau yang mana sih, tapi kita siap dengan semua konsekuensinya. Nah, itu tadi. Oke.
Baik, teman-teman Heeh, Tribuners, itu tadi kesimpulannya laki-laki boleh menikah lagi, heeh, tapi ada syarat dan ketentuannya. Tapi heeh, perlu izin dari istri pertama mhm. dan apa Bu tadi, siap, untuk menanggung Iya, konsekuensinya semuanya di balik mau heeh, pilihannya. mau jadi mau gini, menikah dengan satu orang juga mengandung konsekuensi, menikah dengan 2 3 4 orang juga pasti akan mengandung konsekuensi. Konsekuensinya. Iya, semua punya konsekuensi masing-masing. Nah ini Heeh. nggak kerasa nih udah kurang lebih setengah jam ya Bu kita ngobrol bareng ini. Nah, terima kasih ya Iya, Ibu Tati, sudah sama-sama Mbak berkenan Vika. hadir di podcast kami. Nah, Iya, nanti kita masih akan saya jangan berbincang disuruh lagi. memilih ya Mbak Vika ya. Iya, benar bener. Oh, Jangan memilih ya iya Bu. iya, saya jangan disuruh memilih untuk mana yang lebih, diem-diem atau terus terang ngono, saya nggak milih Nggak dua-duanya milih ngene. dua-duanya, saya juga. Nah teman-teman sampai jumpa di podcast selanjutnya.